Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 2 yang Pak banggakan. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Ofid akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis, tentunya melanjutkan bab ketiga. Kemarin kita bab 1 sudah belajar tentang huruf hijaiyah, kemudian bab 2 kita sudah belajar tentang gunnah. Untuk kali ini Pak Ofid melanjutkan, yaitu rajin belajar surah Al-Fil. Bab 3 ya, yang mana Pak Hafid akan menyampaikan lafal surah Al-Fil, kemudian arti perkata surah Al-Fil, kemudian kandungan surah Al-Fil, dan latihan-latihan yang akan nanti kalian kerjakan. Oke, langsung saja Pak Hafid mulai untuk poin pertama, yaitu lafal surah Al-Fil ya. Lafalnya bagaimana Pak Hafid untuk surah Al-Fil? Nanti bisa mendengarkan dulu biar nanti bisa menirukan dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kurang lebih lafalnya surah Al-Fil seperti ini anak ya. Dan bisa diulang-ulang lagi biar lebih jelas lafalnya. Kemudian Pak Hafid akan melanjutkan arti perkata dari surah Al-Fil. Oke. Ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidaklah engkau Muhammad perhatikan, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah bertindak, bi ashabi, terhadap pasukan fil. Fil ini bergajah ya, di pasukan bergajah. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah dia telah menjadikan kaidahum ya, kaidahum, tipu daya mereka itu, fi tadlil, sia-sia. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Kemudian ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia Allah mengirimkan alaihim, kepada mereka, tayran, burung, ababil, yang berbondong-bondong. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari tanah liat yang dibakar. Nah, ini burung ababilnya membawa batu kerikil yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian ayat kelima, sebelum yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, sehingga mereka dijadikannya, ka'asfim, seperti daun-daun, ma'kul, yang dimakan ulat. Perlombaan setelah
lempari kerikil yang terbuat dari tanah tadi yang dibakar tadi ya. Jadi diumpamakan seperti daun-daun yang dimakan ulat, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, demikian anak-anak untuk arti surah Al-Fil perkata dan keseluruhannya. Untuk selanjutnya Pak Hafidz akan menyampaikan pengertian dari surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil ini artinya yaitu gajah ya. Fil itu artinya gajah, fil. Kemudian surah Al-Fil adalah surah yang ke-105. Surah Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Nah, tadi ada 5 ayat ya anak-anak ya. Kemudian surah Al-Fil termasuk surah Makkiyah. Mengapa surah Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah Al-Fil diturunkan setelah surah Al-Kafirun. Ini adalah pengertian tentang surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah, kemudian ada 5 ayat. Surah yang ke-105 diturunkan setelah surah Al-Kafirun dan termasuk surah Makkiyah, artinya Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Paham? Jelas ya? Nah, selanjutnya yaitu kandungannya, kandungan dari surah Al-Fil. Bagaimana cerita atau kandungan yang termuat dalam surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil ini menceritakan tentang penyerangan Raja Abraha ya, nah ya, Raja Abraha yang di Yaman. Nah, ini menyerang, ingin menghancurkan kota Mekah. Nah, surah Al-Fil menjelaskan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang sudah Pak Hafidz sampaikan tadi. Jadi ini pasukannya Raja Abraha. Mengapa kok Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah? Karena dilandasi dengan rasa iri. Iri bagaimana? Karena peradaban perdagangan di kota Mekah sangat ramai. Namun sebelumnya di kota Yaman ini yang pusat perdagangannya ramai. Cuman setelah ada kota Mekah, pusat perdagangannya pindah ke sana sehingga membuat iri Raja Abraha ini, sehingga ingin menghancurkan kota Mekah agar negara Yaman ini tetap menjadi pusat perdagangan. Sebabnya itu. Nah, yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi yang berdapatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tahun ini disebut tahun gajah. Nah, saat penyerangan itu Raja Abraha dengan pasukannya, pasukan bergajah itu bertepatan tahun 571 Masehi. Nah, ini bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad, sehingga tahun ini disebut tahun gajah ya, karena kebetulan bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pasukan bergajah diazab Allah dengan mengirimkan burung ababil. Nah, ternyata pasukan Raja Abraha ini beserta prajuritnya tidak sampai menghancurkan Mekah, itu sudah diazab oleh Allah, yaitu dengan Allah mengutus burung ababil yang membawa tanah yang dibakar tadi kemudian dijatuhkan ke pasukan bergajah tadi, yang diumpamakan seperti ulat yang dibakar oleh yang diperumpakan ulat yang dimakan, daun yang dimakan oleh ulat. Nah, itu ini adalah pasukan bergajah yang diazab oleh Allah, gagal, tidak bisa menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Nah, burung ababil ini membawa batu kerikil yang panas tadi yang sudah Pak sampaikan ya, dijatuhkannya ke pasukan bergajah yang membinasakan mereka semua. Artinya apa? Artinya jika kita mempunyai niat jelek ingin menghancurkan Ka'bah, pasti Allah akan binasakan. Jadi tidak akan bisa. Allah akan menjaganya. Seperti yang sudah kita cermati bersama, yang sudah dialami oleh prajurit dan Raja Abraha ini. Tidak bisa menghancurkan Mekah, dan akhirnya Mekah tetap berjaya, tetap menjadi pusat perdagangan umat Islam. Sampai sini paham anak-anak? Ya, rajanya namanya Raja Abraha. Kemudian mengendarai gajah karena
pasukan bergajah, disebut al-fil gajah itu ya. Baik, alhamdulillah untuk penjelasan materi surah Al-Fil sudah selesai. Pak Hafidz cukupan sekian. Untuk tugasnya anak-anak bisa mengirimkan, melafalkan Quran surah Al-Fil, boleh membaca, tapi kalau hafal lebih baik kemudian dikirimkan voice note dan dikirim ke Pak Hafidz anak-anak ya. Tugasnya praktek yaitu melafalkan surah Al-Fil ya tadi ya, ayat 1 sampai ayat 5. Paham? Jelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham dan jelas, Pak Hafidz cukupkan sekian. Apabila ada kurang salahnya, Pak Hafidz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.